Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para pemirsa YouTube rahimakumullah, para warganet netizen yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dalam kajian Al-Quran sederhana, padat berisi, singkat padat berisi, yang insya Allah untuk kali ini memaparkan tentang surat Ali Imran ayat 14 tentang syahwat kepada wanita hingga diperbudak harta, karena itu waspadalah. Itu judul yang disampaikan hari ini pada kesempatan ini. Dasar dari pemaparan ini adalah Quran surat Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sujina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Yang pertama kita bahas adalah hubbus syahawati minan nisa. Jadi cinta kepada wanita atau perempuan-perempuan. Dalam hal ini sudah gorisah atau fitrah atau sesuatu yang biasa dalam kehidupan baik manusia maupun hayawan mencintai lawan jenisnya. Untuk manusia, laki-laki cinta pada wanita, wanita cinta pada laki-laki. Tapi itu harus diatur. Tidak boleh asal cinta, asal senang dan sebagainya. Yang penting harus ada regulasi dalam mencintai wanita, yaitu dengan nikah. Jadi seberapa pun syahwat Anda, kalau nikah itu insya Allah halal. Jadi Islam tidak membatasi syahwat kepada wanita dengan catatan legal, artinya sudah akad, sudah nikah, bukan selingkuh. Walaupun setahun hanya sekali, kalau itu selingkuh itu adalah dosa besar. Walaupun setahun 1.000.000 kali, kalau itu adalah istri atau suami, itu adalah pahala. Kita tahu dalam sejarah Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi bisa menggauli 100 istri dalam semalam. Itu nabi, karena Nabi Sulaiman diberi kekuatan syahwat yang dahsyat, yang luar biasa. Itu dinikahi, bukan selingkuh. Sekali kalau selingkuh ya dosa besar. 1.000.000 kali kalau tidak selingkuh ya itu adalah pahala yang besar. Itu syahwat kepada wanita dalam hidup di dunia. Yang kedua, contoh syahwat kepada wanita ini, cinta kepada wanita. Contoh ini. Yang selanjutnya adalah walbanin, cinta kepada anak-anak. Setelah syahwat kepada wanita, maka biasanya menghasilkan keturunan atau anak. Kadang-kadang orang juga lupa dengan karena ngurus anak dan sebagainya, sehingga lupa dengan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu janganlah anak kita menjadi fitnah, tapi menjadi rahmah. Yang selanjutnya adalah cinta kepada harta yang banyak. Wa qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati.
manusia cenderung cinta kepada harta yang banyak, harta benda, biasanya emas dan perak. Kadang-kadang lupa diri karena banyak emas, banyak perak, dipakai nggak karuan, pamer dan sebagainya. Itu namanya sudah lupa pada hal yang sebenarnya, bahwa itu hanyalah titipan dari Allah, sementara hanya untuk pamer pada tetangga, apalagi kepada orang-orang yang tidak punya. Yang selanjutnya, kendaraan. Jadi kendaraan atau kuda tunggangan dalam bahasa Al-Qur'annya, dulu adanya kuda yang sebagai prestise atau sebagai gaya hidup. Sekarang ya ada sepeda, ada motor, ada mobil dan lain sebagainya. Jadi itu adalah kesenangan hidup di dunia bagi manusia. Jadi pertama, kesenangan kepada wanita, kesenangan kepada anak-anak, kepada harta yang banyak, kepada kendaraan. Setelah kendaraan, manusia biasanya senang kepada binatang piaraan. Ada sapi, kerbau, onta dan sebagainya. Jadi dalam surat Ali Imran itu disebutkan senang kepada binatang piaraan. An'am wal an'am. Jadi binatang ternak. Jadi ternaknya banyak, ribuan dan sebagainya. Jadi menjadi gaya hidup, kesenangan hidup. Kadang-kadang karena kita memberi makan ternak, lupa tidak sholat jamaah dan sebagainya. Jadi nanti ternak itu akan menjadi sebab sulitnya hisab di akhirat. Tapi kalau dengan beternak kita tidak lupa ibadah, insya Allah itu adalah berkah. Yang selanjutnya, kadang-kadang manusia cenderung bangga dengan sawah ladang yang luas, harus. Jadi harta yang ada di dunia biasanya yang digandrungi manusia adalah wanita, anak-anak, harta yang banyak, kendaraan, ternak, dan sawah ladang. Semua itu adalah kesenangan hidup di dunia. Tapi ingatlah, kepada Allah lah sebaik-baik tempat kembali. Jangan berlebih-lebihan dan melampaui batas, dan jangan sampai kita lupa kepada Al-Khaliq, kepada Sang Pencipta, ketika kita bergelimang harta, tahta, dan wanita. Yang penting jangan israf atau melampaui batas. Terakhir, mari kita sama-sama ingatkan dari ayat Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuatlah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Demikian kajian surat Ali Imran ayat 14 yang terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah hubus syahawati minan nisa, cinta kepada wanita sebagai sunatullah, sebagai hukum alam, bahwa manusia itu yang normal mencintai wanita dan wanita mencintai dia. Yang kedua, cinta kepada anak-anak. Dan yang ketiga, harta yang banyak terdiri dari emas dan perak. Dan yang selanjutnya, kendaraan atau kuda tunggangan. Juga disusul dengan binatang piaraan atau ternak, dan terakhir adalah sawah ladang. Semua itu adalah kesenangan hidup di dunia, dan ingatlah bahwa Allah lah sebaik-baik tempat kembali. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan membawa iman dan Islam. Husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe biar berkah.